praise goes up, your rain comes down. Oh, our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Oh, we shout some praise, we celebrate the King of Glory entering. You are riding on our praise, oh Lord. Sing, turn it out, this sound, oh yeah. And shout His name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder. Oh, lift Him up and shout His name over all. Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat.
found our victory in you. And now let your fire burn within us. Can everybody say yeah? Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Oke, shalom semuanya. Wah, luar biasa hari ini teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Udah sangat antusias dengan semangat ya. Tadi baru video opening aja udah semangat, haleluya ya teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? 1 minggu kita tidak bertemu di ruang meeting ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Atau mungkin yang kabarnya baik boleh kasih reaction jempolnya. Boleh reaction jempol lah yang kabarnya baik, puji Tuhan sehat. Boleh reaction jempolnya nih. Waduh, kasih love, aduh saya dikasih reaction love ini. Oke. Agak salting gitu ya dikasih reaction love. Oke, wah luar biasa ya teman-teman semua, puji Tuhan baik ya, ada 13.000 orang yang hadir pada hari ini ya teman-teman. Seberapa pun yang hadir, saya yakin percaya teman-teman mempunyai kehausan, teman-teman mempunyai rasa kerinduan. Ini sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan sama-sama menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Kita sama-sama beribadah pada hari ini. Teman-teman ada yang tahu nggak sih pembicaranya siapa pada hari ini? Widih, langsung disabet oleh Kak Ian ya. Pembicaranya Kak Cindy Banurea ya dengan tema The Importance. Oke. Apa temanya? Iya, The Importance of Relationship ya teman-teman ya. Kita percaya semuanya udah dengan tema yang menarik ini nih. Aduh, makin tambah lagi nih yang bergabung nih, makin banyak yang bergabung nih.
Oke, semuanya kayaknya sangat antusias ya mengikuti ibadah hari ini. Mungkin kita akan sapa dulu si pembicara hari ini, Kak Cindy. Halo Kak Cindy. Halo, shalom. Halo, shalom Kak Cindy. Gimana nih kabarnya Kak Cindy hari ini? Langsung di spotlight dong. Oh iya, langsung kaget itu ya, mukanya besar gitu Iya, di layar. iya bener. Puji Tuhan, kabarnya baik. Tadi habis dari pulang kerja, pulang kantor, langsung siap-siap cepat pulang ke kosan supaya bisa sharing sama teman-teman semua malam hari ini di komunitas Levi Generation. Luar biasa ya. Semangat kayak persiapannya gimana, aman? Puji Tuhan, semoga ya nggak sampai 24 jam. Oke, 24 jam kita. Oke Kak, kita nggak usah satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami,
keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan makanan kita itu firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi oleh pembicara kita pada malam ini. Mari kita naikkan lagu ini lebih dalam, ku menyembah. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang darahmu telah layakkan kehidupanku. Hanya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran
Seterusnya saya persilakan pembicara kita. Oke, thank you so much. Thank you banget tadi pujiannya luar biasa banget ya, penyembahannya. Bisa merasain kasih Tuhan banget dan aku percaya teman-teman semua di sini ya walaupun mungkin secara online ya, tapi tetap bisa merasakan kasih karunia Tuhan karena Roh Kudus itu bisa bekerja dalam keadaan apapun juga. Oke, teman-teman, hari ini seperti tema yang mungkin teman-teman bisa lihat ya, aku sesuai dengan judulnya The Importance of Relationship. Nah, mungkin kalau dengar kata relationship itu seolah-olah itu kayak kemungkinan akan banyak banget mikirnya itu tentang romance gitu ya, tentang romance, pasangan, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya hubungan itu ada banyak hal dan aspek dan banyak hal of relationship ini. Mungkin kita sama-sama doa dulu ya. Oke, aku akan bawa doa bukanya. Ayo mari kita bersatu di doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Roh Kudus atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan buat hamba bisa sharing di ini punya hati dan buat kami yang mendengarkan juga berbuah di dalam kehidupan kami dan menjadi pribadi yang bisa mengerti arti dari setiap hubungan-hubungan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, anyway sinyal aku bagus kah kira-kira teman-teman? Kalau nanti misalnya sinyal aku tiba-tiba gimana kabarin ya, aku bisa ganti ke sinyal yang lainnya. Sometimes kadang suka gitu soalnya sinyal di sini gitu. Oke, teman-teman. Tadi boleh dibantu baca sama Ibu Bapak WL kita di 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 8. Recording in progress. Raja 2 ayat 1 sampai 8. Ya. Benarkah? Benar. Oke. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 hingga 8. Ayat 1. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang panah, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya.
seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dalam segala yang kau tuju. Ayat 4, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dan lagi, engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Zeruya. Apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead, itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Ayat terakhir, juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan dan aku telah bersumpah kepadanya, demi Tuhan, tak akan kubunuh engkau dengan pedang. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bapak WL ya. Sama. Kali ini kita kasih pekerjaan buat Bapak WL yang berbeda ya. Nah, oke, kita balik ke firmannya. Tadi di sini diceritakan ya teman-teman tentang kisah Daud. Jadi kalau aku bisa kasih cerita sedikit ya, Bible study-nya sedikit. Di sini itu Daud sudah tua dan saatnya dia untuk memberikan kelanjutan sebagai seorang raja gitu kan, karena dia sudah mau meninggal. Dan dia kan punya beberapa anak tuh kan, dan akhirnya dia pilih Salomo yang akan melanjutkan. Lalu dia ngomong ke Salomo gitu, kayak kasih pesan gitu kan, kayak seorang ayah kasih pesan. Kamu harus ikutin jalan Tuhan, kamu harus ikutin supaya kamu beruntung semuanya segala macam. Nah, poin penting yang harus kita tarik di pasal kita yang akan kita baca hari ini adalah di ayat ke-7 dan ke-8. Si Daud berpesan kepada Salomo. Aku baca sekali lagi. Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri di depan kakakmu Absalom. Di sini Daud kayak cerita bapaknya kan Daud, Salomo anaknya, dia bilang, kamu nakku, kamu harus bermurah hati kepada anak-anak Barzilai. Kenapa? Waktu dulu si Daud dikejar-kejar sama Absalom, tahu ya ceritanya ya, dia mau dibunuh anak kandungnya sendiri. Dia dibantu oleh anak-anak Barzilai ini. Dia ditolong gitu. Dan Daud berpesan, karena udah janji saat itu kepada mereka, kepada orang anak Barzilai, nanti akan dijaga meskipun mereka musuhan, tapi karena udah pernah dulu nolong Daud berjanji untuk akan menjaga mereka. Dan Daud tidak berhenti sampai nyawa Daud ada. Dia pun menyampaikan itu kepada anaknya Salomo untuk tetap menjaga anak-anak Barzilai itu supaya dikasih kemurahan hati. Dan bahkan bukan hanya itu, satu lagi adalah juga masih ada padamu ayat 8, Simei bin Gera orang Benyamin. Dialah yang mengutuki aku dan kutuk kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Soalnya itu adalah musuhnya Daud saat itu. Itu benar-benar musuh mereka yang harusnya dibunuh. Karena pada zaman perjanjian lama, memang musimnya membunuh-membunuh ya. Kalau sekarang kita ada perjanjian baru. Jadi jangan ada yang membunuh-membunuh ya. Di pada masa itu, memang masanya adalah membunuh gitu kan. Diizinkan. Tapi Daud berpesan, anakku, dia bilang sama Salomo, kamu juga jagai Simea ya.
Karena dulu dia juga sudah membantuku dan aku sudah berjanji tidak akan membunuh dia meskipun dia musuh dari secara keturunan. Teman-teman, apa sih yang bisa kita pelajarin dari sini gitu ya? Firman Tuhan itu kan selalu berbicara buat hidup kita ya. Nah, seperti judul yang kita mau bilang saat ini, teman-teman. Ternyata kenapa seorang raja yang besar seperti Daud bisa masih menitipkan pesan itu kepada anaknya dan keturunan selanjutnya untuk menjaga hubungan itu? Karena betapa pentingnya arti hubungan itu. Betapa pentingnya arti hubungan itu. Itu yang sebenarnya ingin mau disampaikan. Seorang raja Daud yang sudah begitu besar kuasanya, dia sudah memimpin 40 tahun lebih Yerusalem dan bangsa Israel yang besar itu lebih dari itu. Dia udah sangat besar dan dulu dari orang kecil. Mungkin bagi dia kecil, tapi tidak buat Daud. Setiap hubungan-hubungan yang terkadang hubungan hanya sementara yang terjadi dalam hidup dia, yang ternyata bisa menjadi berkat dan dampak buat hubungan selanjutnya. Sometimes sebenarnya kadang di dalam kehidupan kita ya, mungkin kalau tadi ada aku share sedikit background di story gitu. Kita kadang di dalam kehidupan, apalagi di sini semua anak udah pada masuk kuliah ya, anak kuliah, sekolah gitu. Karena kadang kita terlalu fokus untuk mengejar nilai sekolah kita, biar bagus nilai sekolah kita gitu. Kita nggak melihat lagi hubungan-hubungan yang kita bangun dengan teman-teman sekolah kita, teman-teman kuliah kita. Percaya nggak teman-teman? Sesungguhnya ini kakak bisa menyampaikan pun saat kakak udah dunia kerja nih ya. Teman-teman, ketika dunia kerja nanti, cara kita mau jadi full timer ke orang rohani, pelayan Tuhan, ataupun kita melayani dunia sekuler, kerja kantor, nanti teman-teman kalian di dunia kerja itu udah sangat berbeda dengan teman-teman kalian saat kalian kuliah. Makanya pas masa kuliah, masa sekolah is the best investment kalau kata bahasa sekuler gitu ya, untuk membangun hubungan. Gitu, membangun hubungan sebanyak-banyaknya, membangun hubungan relasi sebanyak-banyaknya. Karena ketika kalian dunia kerja nanti, waktu kalian sudah sangat berkurang untuk melakukan itu gitu. Sangat berkurang. Kenapa? Karena kerja aja udah 8 jam sehari, 8 kali 5, 40 gitu. Beda nih, apalagi kalau yang kerja di gereja ya, pelayanan 6 kali 8 jam gitu kan. Jadi berbeda sekali. Jadi waktu sekarang ketika teman-teman masih kuliah, sekolah, percaya nggak ada yang kebetulan. Teman-teman yang dikerja, teman-teman kantor, nggak salah kok kantor, teman-teman kuliah kalian, teman-teman rekan kalian sekarang itu adalah teman-teman yang Tuhan kirimkan, yang sebenarnya pasti ada maksud tertentu. Jangan sampai kita, karena kita punya tujuan sendiri, oke, pokoknya gue kuliah sekarang biar cepat-cepat lulus, biar gue kerja, biar gue langsung melakukan pelayanan kemana, kalau misalnya yang sekolah Alkitab ya. Kalau yang mau masuk dunia kerja biasa, oke, biar gue langsung kerja, cari duit. Memang kadang ada kita hidup di generasi sandwich gitu ya, yang kita habis lulus harus langsung cari-cari duit gitu kan. Kita kayak buru-buru ngejar hal itu. Tapi kita lupa bahwa setiap orang-orang yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita, hubungan-hubungan dengan teman-teman kita, itu adalah sesuatu yang bukan kebetulan Tuhan izinkan. Jangan sampai kita kehilangan momen ini. Jangan sampai kita kehilangan momen ini. Hubungan tadi berbicara aspek bukan hanya teman-teman kuliah aja ya, bukan teman-teman kantor aja ya, tapi bicara tentang hubungan kita dengan orang tua. Sampai sekarang kita ras banget, apalagi mungkin di sini ada kayak anak rantau gitu ya. Ya udahlah anak rantau, mungkin udah gue berhubungan sama keluarga gue pas ada momennya aja, mungkin pas lagi minta duit gitu. Atau walaupun sometimes ada loh yang serumah dengan orang tuanya, tapi hubungannya itu kayak jarang banget buat komunikasi. Kita nggak tahu sampai kapan orang tua kita ada di dunia ini. Bicara jangan langsung bicara ke Tuhan gitu. Ya ke orang tua, ke Tuhan, hubungan kita sama Tuhan gitu ya. Hari ini aku tidak perdalam ke arah sana karena lebih sharing ke sesama ya, ke sama manusia, karena aku percaya teman-teman udah semuanya ke Tuhan gitu. Ya sampai hubungan kita sama teman-teman kita, sama teman kuliah.
Bahkan hubungan romance yang udah punya pasangan ya, jangan sampai fokusnya jadi ke pasangan aja gitu. Nah, ini yang kadang berbahayanya buat kita generasi anak muda. Ketika kita udah punya pacar, fokusnya ya udah dunia milik berdua gitu ya kan. Kayak cuman sama teman aja, cuman sama pacar kita doang gitu. Kita lupa bahwa hidup kita ini juga punya hubungan dengan orang lain. Dengan siapa? Leader rohani kita, leader komsel kita, teman-teman pelayanan kita. Hubungan-hubungan itu. Jangan sampai kita kehilangan mereka, baru kita menyadari arti penting hubungan. Dan bahkan teman-teman, hal yang kalian lakukan, itu juga penting. Tapi berbicara soal hubungan itu tidak akan berjalan, hubungan itu tidak akan berproses kalau tidak ada yang namanya komunikasi gitu ya. Kalau tidak ada yang namanya komunikasi. Jadi jangan sampai kita berbicara sampai sejauh ini, kita tidak bangun yang namanya komunikasi dengan mereka. Karena firman Tuhan berkata, kita ini kan makhluk di Kejadian 2 ayat 18, manusia itu Tuhan bilang kan tidak baik seorang diri saja. Itu bukan hanya berbicara, kan orang anak muda sering bilang ini tuh berbicara tentang ini ya, nggak baik single gitu ya. Padahal itu bukan hanya ayat untuk berkata tentang sekedar hubungan, tapi hubungan sosial kita juga gitu. Manusia tuh nggak baik seorang diri saja. Makanya kita harus ikut dalam sebuah komunitas, kita ikut harus di dalam setiap organisasi, dan bukan hanya sekedar ikut, tapi benar-benar memaintain itu namanya hubungan. Gitu. Kenapa? Karena hubungan itu sebesar itu kuasanya. Kayak tadi ayat yang tadi kita baca gitu. Ketika siapa sih yang menolong? Kan yang berhubungan dengan orang itu kan si Daud gitu ya. Yang berhubungan yang menolong orang itu kan si Daud. Tapi Daud gak lupa. Daud pun tetap menyuruh keturunan selanjutnya untuk tetap membangun hubungan baik dengan orang yang pernah menolong dia. Berkat itu menurun, teman-teman. Kita kadang nggak tahu ya. Sometimes di dalam hidup kita ini bisa jadi ya dengan kita bangun hubungan dengan teman kita ya saat ini. Kita nggak tahu mungkin habis itu one day kita bisa lost contact, tapi orang ini pernah ingat kita pernah orang baik buat dia. Tiba-tiba dia akan ingat kebaikan kita. Gitu. Dia akan ingat kebaikan kita dan itu dia akan bisa menjadi jalan untuk melakukan sesuatu kebaikan selanjutnya. Contoh, percaya nggak percaya nih ya teman-teman. Kakak ini kan udah masuk dunia kerja ya. Dan anyway kakak itu supaya saling kenal juga, kakak itu kerja di aplikasi rohani ya namanya Revival dan juga label nama Insa Unlimited. Jadi kalau bisa dibilang kakak itu kerja di sebuah perusahaan yang sebenarnya perusahaannya identik perusahaan yang pasti tetap mencari income gitu ya. Beda yang namanya yayasan. Yayasan itu kan kayak gereja emang full tidak melihat keuangan ya kan. Karena keuangan itu datangnya dari jemaat. Tapi kakak itu kerja di sebuah perusahaan yang memang mencari income. Bisa dibilang dunia sekuler. Tapi menanam nilai-nilai rohani gitu. Kita membangun nilai-nilai fondasi rohani. Bahkan kita besok pun ada present worship gitu. Jadi apa bedanya teman-teman? Aku bisa bilang kita aja di dunia kerja yang seperti ini, dunia sekuler seperti ini gitu. Percaya nggak? Setiap karyawan yang kita reach, aku anyway bukan HRD ya, aku bagian media relation, tapi tahu gitu yang bagian HRD, orang yang paling cepat untuk masuk kerja di tempat kita itu adalah orang yang dikenal sama orang yang kerja di perusahaan itu. Cepet banget diprosesnya. Kenapa? Kenapa? Karena hubungan. Coba ya nggak hubungan yang masih jauh gitu ya. Misalnya iseng gitu ya. HRD bisa juga kok nyari yang beneran iseng, yang ngelamar kan pasti banyak ya. Banyak orang yang mencari pekerjaan, apalagi setelah pandemi gini gitu. BBM yang naik gini ya kan. Banyak orang yang mencari perusahaan baru gitu untuk naik gaji gitu. Mereka bisa aja gitu untuk perusahaan HRD untuk ya udah cari yang prosesnya lama, tapi lama prosedurnya karena kan nggak tahu sifatnya, nggak tahu karakternya, nggak kenal. Tapi coba nih, misalnya kakak yang aku kenal gitu, perusahaan kita lagi butuh
nih. Aku punya teman yang aku kenal, dia yang kerja pada gitu, tapi aku kenal kakaknya. It's really easy untuk adiknya ini kerjanya, attitude-nya bagus, ya udah daftar, pasti cepat prosesnya. Jadi apa itu is like kalau orang dunia bilang benefit dari kalau kita punya hubungan. Tapi kalau kita bilang bukan benefit ya, tapi kita bilang the important relationship. Sebegitu besar kuasa dari relationship, sebegitu pentingnya channel relasi orang kita hidup kita. Jujur jangan, aku pribadi juga Roh Kudus tegur dalam hal ini gitu. Sometimes karena begitu ras dalam kehidupan ya, apalagi nanti kalau kalian udah full masuk di dunia kerja gitu ya. Pasti udah ada tuntutan, apalagi cowok, kapan nikah gitu ya kan. Kalian punya pasangan gitu, kapan nikah gitu. Itu aja udah terbeban sendiri gitu ya. Nggak tahu apa mau nikah itu selain pasangannya perlu dicari dengan benar, mikirin duitnya juga gitu ya kan. It's not easy gitu, apalagi buat cowok. Selain dari beban-beban itu gitu, beban-beban lainnya, tekanan dari pekerjaan, tekanan dari tuntutan, teman-teman kita lihat kadang sosial media kita, oh teman gue udah hebat nih, udah keren nih, kayak gini nih gitu ya. Kadang akhirnya membuat kita tuh pengen ngejar achieve itu, ya kan? Kita pengen achieve itu, oke, apalagi kita terlahir dengan generasi sandwich yang kita harus pasti membiayai keluarga kita gitu. Itu gue fokus di sekitar hidup kita. Kita jadi bangun hubungan sama orang karena kita tahu dia berbenefit buat kita. Ketika orang itu tidak berbenefit lagi buat kita, ya udah loss aja gitu. Karena kita nggak tahu one day ternyata orang ini bisa jadi orang yang besar yang bisa tolong kita. Jadi jangan sampai teman-teman, orang yang inner cycle dalam hidup kita, apalagi kalian yang punya sahabat-sahabat ya, teman-teman lama kalian yang dari dulu punya hubungan baik gitu, cuma mungkin belakangan sejak pandemi udah mulai jarang lost contact segala macam, padahal dulu punya hubungan baik gitu. Kita udah mulai tidak peduli gitu. Karena tahu nggak apa lawan kasih sih? Ayo, coba gue tanya deh, main teka-teki sedikit kita. Tapi menurut kalian apa lawan kata kasih? Apa lawan kata kasih? Ayo. Nggak apa-apa, nggak salah juga nggak apa-apa gitu. Kita kan di sini it's like family tuh ya di komunitas ini ya. Lawan kata kasih. Aku boleh tebak deh ya daripada lama nih. Apa ya gitu. Aku baca pikiran kamu kali ya, Baja ya. Ayo tolong bantu orang lain. Nah tuh, aku coba bantu Gary kali ya. Gary, menurut kamu apa ya? Apa lawan kata kasih? Gak apa-apa, kayak nggak ada kata salah. Menurut ini kamu lawan kata kasih. Yang lain juga bantu mikir. Julius udah mulai garu-garu kepala sampai pakai topi wisuda itu ya, atau topi pelukis ya. Filternya lucu banget. Julius, boleh juga bantu tebak kira-kira apa lawan kata kasih? Seide kalian aja nggak apa-apa. Jahat kata Obaja. Benci kata Netri. Lawan kata atonim kasih ialah benci, kata Bapak WL kita ya. Apalagi ya. Oke. Udah, ini sudah cukup menggambar. Kasih sayang, lawan kata kasih sayang. Itu kesamaan kali ya, bukan lawan kata kali ya. Gimana ini? Gak apa-apa, lucu juga nih Julius nih. Pelit gak sih? Gak apa-apa, lucu juga kamu. Oke, pelit. Nah, oke, aku tampung semuanya. Yang kalian bilang kalau lawan kata kasih sayang sih itu kesamaan ya, bukan lawan kata. Tapi kalau bisa dibilang lawan kata lebih tepatnya adalah, ini kalian bisa cari di Google juga membuktikan, research ya. Lawan kata kasih itu bukan sebenarnya benci. Lebih benci iya, tapi lebih tepatnya lebih dari kata benci. Karena kalau kita benci itu kita masih ingat dia.
Kalau ketemu kita masih kayak, ah itu dia nih yang buat gue kesel kemarin gitu kan. Itu dia nih yang gue kayak lawan kata kasih, tidak peduli, don't care anymore. Kenapa? Kalau udah don't care, tidak peduli, mau dia ada di depan kita, mau dia tidak depan kita, kita udah kayak ngeliat gak ada orang. Itu kan sangat bahaya ya, itu kan sangat jahat ya sebenarnya, itu sangat lebih pedih gitu. Karena kalau benci gue masih apa sih gitu kan. Kalau udah nggak mikir. Nah, teman-teman, kadang karena mungkin balik lagi tentang hubungan, karena kadang kita udah ngelihat dengan situasi sekarang, hubungan kita kadang nggak sadar sudah semakin dingin dengan orang-orang tertentu, dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita, atau siapa yang menurut kalian penting? Coba kita renungkan gitu. Apakah layak kita mendinginkan mereka gitu? Karena kadang nggak sadar ketika kita tidak berkomunikasi lagi sama mereka, sebenarnya kita sudah tidak sayang lagi kan? Karena tidak sayang ya tidak peduli. Bagaimana orang mau merasa dipedulikan kalau tidak ada yang namanya komunikasi? Walaupun mungkin teman-teman, nggak semua jadi kalian bisa komunikasi, gila dong. Nggak terbagi dong waktu kalian ya. Kalian bukan Tuhan Yesus gitu, kalian bukan Roh Kudus gitu ya. Itu pekerjaan Roh Kudus, jangan diambil dong pekerjaan Roh Kudus gitu. Tapi kita jadi anak-anak Tuhan. Kasih itu juga kita harus perlu bangun dengan orang-orang tertentu yang kita tahu mereka bisa membantu kita. Jadi pesan yang ingin aku sampaikan sama teman-teman kali ini adalah tentang itu sendiri. Jangan sampai teman-teman dengan situasi sekarang, apalagi sejak masa pandemi kayak gini, kita sudah mulai semakin dingin. Tahu nggak kenapa orang bisa mengalami perpecahan? Bahkan perpecahan gereja sekalipun, bahkan perpecahan komunitas sekalipun, perpecahan apapun, bukan karena uang. No, bukan uang masalahnya. It's not the money. Bahkan dalam perceraian, bukan karena uang yang terbesar, tapi karena hubungan yang rusak. Karena tidak ada lagi yang namanya hubungan. Jadi sebesar itu impactful hubungan ya teman-teman. Sebesar itu. Bahkan kita tuh bisa dikenalkan ini, dikenalkan itu, semuanya sama macam karena hubungan. Jadi sebelum aku tutup ya, waktunya udah mau cukup deh, karena kata Obaja aku dikasih waktu cuma 30 menit gitu ya. Aku bilang kurang dari itu juga kalau bisa gitu. Biar bisa dengar sharing-sharing dari kalian juga gitu kan. Mantap ada sharing. Kalian is okay kalau mau sharing tentang romance. Is okay, nggak apa-apa juga ya. Karena hubungan ini identik dengan semua hal. Yang aku sharingkan hari ini lebih umum gitu ya, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman-teman, sahabat, bahkan pacar. Sampai ini hubungan kok sama pacar ini kan juga bahaya ya. Gitu ya. Jangan sampai terjadi, teman-teman dia mengerti arti dari setiap hubungan yang kalian jalin itu adalah hubungan yang berharga. Dan one day, apa yang kalian tabur hari ini, itu akan tertuai pada waktu dan musimnya yang datang dari Tuhan. Jadi jangan stop kita berbuat baik kepada siapapun di dalam kehidupan kita. Oke, sekian untuk sharing hari ini. Aku kasih kembali kepada Bapak Kos kita, kepada Bapak Obaja yang sudah senyum-senyum kelihatan giginya dari tadi. Silakan. Oke, thank you buat sharingnya Kak Cindy, luar biasa ya. Semuanya diberkati oleh sharing firman Tuhan oleh Kak Cindy ya. Boleh yang diberkati oleh sharing firman Tuhan, boleh kasih reaksi jempolnya dong. Boleh kita sama-sama kasih reaksi jempolnya. Disuruh reaksi karena keren banget ya. Oke, semuanya suara Kak Cindy kan mati Kak Cindy hari ini tadi di conclusionnya, di kesimpulannya, jangan stop untuk berbuat kasih terhadap sesama teman-teman. Saya yakin dan percaya teman-teman dimanapun berada, teman-teman di daerah manapun, saya yakin percayakan ini kita di berbagai pulau ya, berbagai kota.
Recording in progress. ini makin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Oke nih teman-teman, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A teman-teman. Kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Teman-teman yang mau bertanya langsung bareng Kak Cindy nih tentang relationship nih ya. Kalau berbicara tentang relationship tuh dikira romantik tentang hanya hubungan tentang sama pacar gitu ya kayak. Tapi hari ini Kak Cindy menyampaikan relationship itu dengan general, umum gitu ya kayak. Mungkin teman-teman yang mau Recording in progress. Nggak sadar. udah marketing di sini ya kayak. Emang kalau orang marketing beda. Ada pekerjaan nih, maaf ya. Itu ya Kak Gary ya. Kak Gary marketing ya. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman berpikir kali kita akan dokumentasi terlebih momen yang terbaik ini kapan lagi kita bisa ngobrol bareng Kak Cindy. Aduh halo ya. Oke, Kak Gary bisa ambil alih untuk dokumenter. Sebentar ya guys. Tahan ya guys. 1, 2, 3. Sekali Ini lagi. banyak yang belum buka kameranya deh Kak Gar. Kita undang dulu agar mereka buka kameranya kali ya. Ini Kak Cindy-nya greget gitu ya kalau buka kameranya. Ini ada yang banyak 2A share ya. 2A share Zoom. Ada Kak Grace, Kak Leo, Kak Joshua, ada lagi siapa lagi Kak Rahel. Ayo kita sama-sama kamera, ada Kak Reo juga luar biasa Kak Reo. Kak Grace yuk teman-teman yang lain buka dong kameranya biar kita sama-sama seru nih, biar nanti editnya tuh bagus itu ya Kak Grace ya. Oke, ini udah bersiap nih. Nah, baru diomong, baru on cam ini. Oke, langsung aja Kak Ger ambil lagi Kak Ger. Oke deh, semuanya. Ini masih ada kamera. Ini garam tetang. Oh enggak. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you Kak Ger. Oke teman-teman, adakah yang mau bertanya langsung? Jangan sampai saya yang nanya nih teman-teman ya. Atau kasih nanya ya ke kalian nanti. Ayo loh. Aku mau nanya.
buat Waduh, ada yang nanya. Oleh, silakan Kak Netri. tadi kan pembahasan tentang tidak peduli, kan lawan katanya Kasih. oh ya, lawan katanya kasih kan itu ada yang benci kayak gitu. Terus tidak peduli dan bisa kita bisa ngobrolnya santai, nggak kayak pas lihat apaan sih kayak gitu. Wow, pertanyaan kamu bagus banget Netri, karena aku yakin ini sangat relevan dengan semua orang, ya nggak? Malu gitu ya. Nah, aku bantu jawab ya Netri. Apa yang kamu pertanyakan itu is really happen dengan semua orang, bahkan pendeta sekalipun, bahkan orang-orang hebat sekalipun. Karena dalam hidup kita ini, untuk kita merasa disakitin, untuk bukan hanya merasa, emang kita untuk disakitin pun cukup tinggi tingkatnya kan. Tapi pertanyaannya gimana cara kita untuk tetap terus mengasihi orang lain kalau kita udah kehilangan rasa percaya itu sama mereka. Satu ya mau aku bilang, makanya ada firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan bahkan di firman Tuhan bilang, ada di perjanjian baru sekalipun, ada 18 ayat yang bilang, Tuhan kasih perintah buat kita mengasihi orang lain. Berarti kalau udah perintah, artinya kenapa? Tuhan udah tahu, manusia pasti pada dasarnya akan ada saatnya dia nggak mengasihi orang lain, atau dia sakit hati sama orang lain, dan dia jadi nggak percaya lagi sama orang lain. Iya kan? Pasti Tuhan udah tahu, makanya Tuhan kasih tahu itu di firman buat kita. Artinya kalau kita melakukan sebuah ketaatan, itu is not easy kan berarti ya. Untuk melakukan ketaatan, berarti itu nggak mudah ya. Sama kayak misalnya kita dulu sekolah, disuruh kita sekolah masuk jam 7.30, berarti kita harus mandi jam 6, jam 7.15 harus udah nyampe sekolah gitu kan, biar nggak terlambat. Kalau terlambat dihukum. Dulu sekolah gitu kan. Awal-awal sulit nggak? Pasti sulit, tapi bisa karena terbiasa. Nah, sama kayak berbicara yang kita bilang ini. Gimana cara supaya kita bisa tetap terus kembali percaya sama orang yang udah nyakitin kita, atau tetap bisa mengasihi mereka yang telah menyakitin kita? Dan bisa kita pungkiri adalah hubungan sama Tuhan. Why? Because God is love, gitu ya. God is love. Dia sumber kasih itu sendiri. Kalau kita bisa mengasihi orang lain, pasti ada kasih kita ke orang lain yang terbatas. Itu makanya kita gampang sakit hati. Karena kita mengasihi orang lain dengan kasih kita yang terbatas. Jadi gimana supaya kita bisa mengasihi orang lain yang sudah menyakitin kita, yang rasa daging ini susah melakukan ketaatan itu, adalah dengan kasih yang dari Tuhan. Dan gimana supaya kita mendapatkan kasih dari Tuhan? Bangun hubungan sama Tuhan. Berdoa. Gimana kita bangun hubungan sama Tuhan? Berdoa. Jadi cara yang terbaik, Kak Netri, supaya kita bisa mengampuni mereka, mengasihi mereka yang menyakitin kita. Bahkan kadang orang tua kita sendiri pun bisa menyakiti kita ya. Ya mungkin terlahir dari keluarga broken home, ya mungkin ngalamin fatherless, motherless gitu ya. Yang kita terluka dari sejak lahir. Siapa sih yang mau terluka sejak lahir ya kan? Yang dibuang. Ada orang-orang tertentu seperti itu. Mereka dari sejak lahir pun sudah mereka mengalami penolakan. Apakah enggak? Susah nggak mengasihi orang tuanya yang udah mencapakan? Susah. Tapi gimana cara supaya kita bisa mengasihi mereka seperti perintah Tuhan? Bangun hubungan dengan Tuhan dengan berdoa. Doakan mereka. Doakan mereka. Makanya ada lagu Tuhan kuasa tuh, doa kuasa itu sempurna kan katanya. It's really happen gitu. Memang kadang daging ini rasanya kayak itu ya, makanya keinginan daging itu gitu ya. Diet aja susah gitu ya. Diet aja benar-benar untuk kesehatan ini susah katanya kan. Apalagi kadang yang mengampuni itu sama gitu, sama susahnya gitu. Jadi gimana cara supaya kita bisa? Dengan pray.
kita doakan dia. Kalau aku boleh cerita sedikit, Netri, aku tuh dulu adalah anak yang ngalamin luka sama mama. Aku dibesarkan sama mama, aku ngalamin motherless gitu ya. Dari kecil, kayak aku anak perempuan satu-satunya, tapi aku nggak mengalami kasih dari mama gitu. Jadi kayak berantem terus, jadi aku dulu selalu dipukulin nggak jelas gitu, karena dia emosi, misalnya aku dipukul gitu. Jadi saat itu bagi aku jadi sampai aku besar sebelum aku bertobat gitu ya, memutuskan Yesus sebagai juru selamat, rasaku untuk membenci mamaku tuh tinggi gitu. Rasaku untuk gak mau dekat sama dia, untuk jauh-jauh dari dia lebih tinggi gitu. Hingga one day, ketika dekat sama Tuhan, ketika memutuskan Yesus sebagai juru selamat, kan Tuhan itu Tuhan itu kan pengen kita kan ngomong gitu kayak, kamu mau mengasihiku Cindy gitu, kamu menerima aku, ayo. Pray until something happen, katanya gitu ya. Pray, doa itu nggak pernah bohong, karena doa itu adalah berbicara dengan Tuhan dan dia akan selalu mendengar. Hingga hubungan aku sama mama lebih baik, dan mama malah jadi minta maaf sama aku. Itu kalau bukan karena Tuhan, siapa nggak sih? Seorang mama yang akhirnya minta maaf sama anaknya. Di mana-mana anak yang minta maaf sama mama gitu ya kan. Tapi itu karena Tuhan, itu karena kuasa Tuhan. Jadi itu semua benar-benar karena doa. Jadi balik lagi, gimana cara supaya kalau kita udah benci sama orang itu, kita udah kehilangan rasa percaya sama sahabat kita, sama teman kita, sama orang yang dulu dekat sama kita. Doa. Karena ketika kita berdoa, Tuhan yang mau mengubahkan hati kita untuk melihat orang itu dengan cara pandang yang dari Tuhan. Jadi semoga membantu menjawab ya Netri ya. Thank you pertanyaannya. Oke. Terjawab ya Netri ya. Oke, luar biasa. Oke, saya beri kesempatan lagi untuk satu penanya yang teman-teman mau bertanya langsung. Bareng Kak Cindy, boleh langsung aja teman-teman. Adakah teman-teman semuanya? Ayo, adakah yang mau bertanya? Kak Sonti, Kak Reo, Kak Geri mungkin? Kak Grace, ada Kak Reo di sini? Oke, silakan Kak Reo, langsung aja on. Ya, Kak Reo Rais. Oke, shalom guys, shalom. Shalom Kak, ini Kak Cindy namanya ya. Iya, Shalom, Reo, Kak. shalom. Oke, aku mau nanya nih Kak, mau nanya singkat aja sih ya Kak ya, nanya singkat. Ini kan terkait dengan membangun hubungan ya Kak ya, membangun hubungan ya, relationship. Nah, jadi Kak gini nih, apa sih Kak yang harus kita yang harus kita lakukan ya dengan orang yang kita sayang ini ya, misalnya kan seperti keluarga kita, sahabat kita kan. Tapi mereka tuh cuma hanya membawa dampak yang negatif bagi kita Kak gitu. Jadi apakah kita masih bisa membangun hubungan dengan mereka ya, seperti sahabat kita, keluarga kita dan lain sebagainya, yang intinya yang kita sayangi Kak gitu kan. Nah, tapi mereka ini hanya membawa dampak yang negatif bagi kita Kak, yang hanya menjauhkan kita dari Tuhan gitu kan. Nah, jadi apakah kita masih bisa masih bisa mau membangun hubungan dengan mereka, atau kita memilih untuk memutuskan Kak gitu kan. Karena kan hubungan kita dengan Tuhan itu kan lebih penting ya, lebih utama dibandingkan dengan siapapun ya, termasuk pacar kita mungkin ya, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, bahkan juga orang tua kita sekalipun Kak gitu kan. Jadi kalau itu hanya membuat kita jauh dari Tuhan, apakah kita masih bisa mempertahankan hubungan dengan mereka, atau kita memilih untuk memutuskan Kak gitu. Oke Kak, terima kasih. Wow, hari ini yang bertanya pertanyaannya bagus-bagus ya, asli deh, beneran, ini beneran, gitu. Boleh langsung jawab aja Kak, aduh. Oke, Reo, aku bisa bantu jawab.
benar sekali yang kamu bilang, kamu sudah punya nilai yang bagus, yang terutama adalah bangun hubungan sama Tuhan. Karena setelah dia yang terutama teman-teman kamu yang ternyata membuat kamu jadi jauh dari Tuhan. Ini kita balik ke firman Tuhan, ada yang berkata pergaulan yang buruk merusak, pergaulan yang baik. Nah, di sini kan juga ada disampaikan sebenarnya dari firman Tuhan. Kalau misalnya ada lingkungan kita yang malah jadi menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan, itu sudah pasti bukan datang dari Tuhan. Dan kita lebih baik adalah berjaga jarak dengan mereka. Gitu. Kenapa? Karena tadi kan ada disinggung soal inner cycle juga. Di dalam kehidupan kita ini, society ini nggak bisa semua society kita ikutin, ya nggak? Nggak bisa semua. Karena kita terbatas, waktu kita cuma 24 jam sehari. Jadi ada society-society yang harus kita sengaja dengan kita pilih. Karena kita pun dibentuk dari lingkungan kita dan komunitas-komunitas yang kita ikutin. Jadi kalau kita misalnya udah ngerasa ada orang-orang tertentu yang kita udah tahu kok gue dekat sama orang ini jadi mulai ngerokok misalnya, habit jadi minum. Karena kan kalau kita nggak ikut minum atau ngerokok sama misal gitu ya, kan kita jadi ngerasa ini nggak sih kayak pasti dibilang lu sok-sokan lu gitu. Ini udah gue kasih gratis nih, gitu kan namanya pergaulan. Kalau kita nggak ikutin, kita tuh jadi kayak ngerasa, aduh gue kayak nolak mereka nih gitu. Dan sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya jadi habit buat kita. Nah, dan itu menjauhkan nilai-nilai yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, artinya ini adalah lingkungan yang nggak baik, pertemanan yang nggak baik yang harus kita tinggalkan. Bukan berarti karena tadi kita bicara tentang kita mengasihi gitu ya, jadi semua orang kita terima gitu kan. Semua orang deket sama kita gitu. Apapun yang mereka sampaikan kita terima. Enggak juga, enggak gitu jadi konsepnya. Jadi mana lingkungan, orang-orang yang kamu rasa kamu membantu kamu, membangun kamu, itu yang harus kamu pertahankan. Namun next step beda cerita. Kalau misalnya memang ada next step buat orang-orang tertentu, khususnya dia yang full timer di gereja ya, kan dia sudah memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Berarti kan dia udah full dan utuh sama Tuhan. Nah, ini memang profesionalnya adalah mencari jiwa-jiwa yang terhilang, yaitu berkumpul dengan orang-orang seperti itu, namun dia sudah kuat gitu ya. Karena itu ibaratnya kalau orang kerja itu pekerjaannya. Kalau kayak kakak emang media relation pekerjaan aku media relation lah, nggak mungkin aku jadi accounting gitu ya. Nanti perhitungan perusahaan rugi langsung kalau aku yang ngitung gitu. Karena itu bukan pekerjaan aku. Nah sama kayak gitu tadi. Kalau emang dia ada pelayanan full, itu pasti memang bagian dia. Tapi bagian kita, ketika kita tahu kita ini masih perlu untuk belajar lebih lagi. Better kita memilih lingkungan yang kita cek buah-buah kita. Seperti itu, Rito. Oke, luar biasa. Oke, terjawab ya, Karyo ya. Ini luar biasa sih, pertanyaannya luar biasa, jawabannya juga luar biasa ya. Sangat relate lah dalam kehidupan kita ya, teman-teman. Saya yakin percaya semuanya, barangkali teman-teman ada yang mau nanya boleh langsung aja ke Instagramnya ya, sangat ramah kok, humble banget teman-teman. Langsung aja tuh Kak @cindy_banurea teman-teman, langsung aja ke follow ya teman-teman, langsung aja DM, nanti pasti dibalas sama Kak Cindy teman-teman. Oke baik teman-teman semuanya, kita akan masuk ke dalam worship lagi teman-teman. Sebelum kita bakal doa syafaat nanti yang akan dibawakan oleh Kak Sonti, kita akan worship bareng lagi. Kita cas dulu nih WL-nya mana nih. Halo Kak Jivi. Halo. Oh ada. Udah siap, sudah ready ya Kak Jivi ya. Oke, nanti kita bakal worship dulu teman-teman bareng Kak Jivi. Setelah itu bakal ada doa syafaat oleh Kak Sonti dan nanti bakal ditutup Terima kasih Kak Baja. Baik teman-teman, mari kita naikkan penyembahan ini tetap setia. Recording stopped. Mari kita akan naikkan lagu ini.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah Baik Tuhan, Tuhan puji syukur Tuhan kami panjatkan Tuhan malam hari ini karena Tuhan sudah menyatukan kami Tuhan melalui Zoom ini. Tuhan Yesus berkati Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan, di mana Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan mungkin banyak Tuhan bencana-bencana alam, kiranya Tuhan berkati, Tuhan lindungi kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan grup-grup rohani Tuhan yang ada di Indonesia ini. Semoga Tuhan pakai Tuhan grup-grup yang ada di Indonesia ini. Berkati juga Tuhan generasi muda Tuhan. Tuhan mungkin banyak anak-anak muda Tuhan yang jatuh dalam dosa. Kiranya Tuhan sadarkan mereka Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Semoga Tuhan ajak mereka Tuhan supaya bisa lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kesehatan kami Tuhan. Mungkin Tuhan COVID-19 sudah menurun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan-Mu, kalau bukan karena cinta-Mu, itu semua tidak mungkin Tuhan.
Tuhan Yesus berkati Tuhan buat teman-teman kami yang sedang sekolah, kuliah Tuhan, berkati studi-studi mereka, supaya mereka Tuhan mendapatkan nilai yang lebih bagus, supaya Tuhan mereka bisa membanggakan Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga teman-teman kami Tuhan, buat yang lagi bekerja dan mencari pekerjaan Tuhan. Semoga Tuhan teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan jawab Tuhan doa-doa mereka Tuhan. Apapun Tuhan pekerjaan yang mereka inginkan, Tuhan mengabulkannya. Berkati juga Tuhan para pelayan malam hari ini Tuhan. Mulai dari MC Tuhan, WL, pembicara, dan multimedia dan doa syafaat saya sendiri Tuhan. Semakin Tuhan pakai Tuhan pelayan-pelayan kami Tuhan. Semoga Tuhan apa yang kami dengar malam hari ini bisa kami melakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami bukan hanya pendengar tetapi kami pelaku tuh firman Tuhan. Berkati juga Tuhan admin member Levi Tuhan. Berkati admin-adminnya Tuhan. Semoga Tuhan pakai mereka supaya makin bisa Tuhan yang masih terbaik Tuhan buat member-member yang lain. Berkati juga Tuhan keluarga kami Tuhan, dimanapun Tuhan keluarga kami berada saat ini, orang tua kami, Tuhan lindungi Tuhan, berikan mereka kesehatan Tuhan, apapun Tuhan yang mereka pekerjakan, Tuhan yang campur tangan. Berkati juga Tuhan teman-teman kami Tuhan yang sedang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkannya. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan adalah dokter segala dokter, Tuhan pasti menolong Tuhan siapapun mereka yang sedang sakit. Berkati Tuhan malam hari ini teman-teman kami yang join dalam Zoom ini. Mungkin Tuhan sebentar lagi kami mau beristirahat atau mau tidur Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami. Lindungi kami Tuhan, jauhkan segala mara bahaya. Jauhkan segala mimpi-mimpi Tuhan buruk. Semoga Tuhan besok bangunkan kami dengan sukacita, tidak ada kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu pada hari ini. Tuhan sudah bekerja Tuhan dalam ibadah kami ini mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan berkati juga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan sukacita Tuhan yang datang daripada sorga Tuhan, turun atas kami semua Tuhan. Kekuatan Tuhan daripada kuasa-Mu Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus kalau Komsel Life Generation pada hari ini Tuhan berjalan dengan baik, berjalan dengan sukacita Tuhan oleh karena anugerah Allah. Kami yakin dan percaya Tuhan itu semuanya karena Tuhan, itu semuanya karena Roh Kudus-Mu bekerja atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa buat orang-orang yang sudah hadir pada hari ini Tuhan, kiranya bukan menjadi suatu rutinitas Tuhan, menjadi suatu kehausan dan kami ingin berubah dan makin dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan dari segala pelayan Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan, yang mengambil bagian Tuhan di dalam worship leader Tuhan, dalam media dan mau juga sebagai MC Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapak untuk Kak Cindy Banurea Tuhan yang telah sharing firman Tuhan pada hari ini Tuhan, menyampaikan firman-Mu dengan kami yakin dan percaya Tuhan Kau pakai itu Tuhan, dimanapun dia berada, di circle, di pertemanan mereka dia ada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan kasih ini bisa menjadi teladan, kondisi menjadi berkat untuk orang dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan kuasa-Mu yang luar biasa, kuasa-Mu yang sungguh dahsyat Tuhan, membuat kami terpesona, membuat kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan, kiranya Komsel Life Generation wadah ini bisa menjadi wadah yang baik, bisa menjadi wadah yang berbuah, yang menjadi wadah yang hidup Tuhan di dalam-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapak untuk segala sesuatunya dalam kehidupan kami Tuhan, entah kami berkuliah, entah kami masih SMA, SMP Tuhan, ataupun kami yang bekerja Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan kami semua Tuhan, Engkau berikan kekuatan Tuhan untuk bisa menjalaninya Tuhan. Ada mungkin teman-teman di sini juga Tuhan yang ada di titik terendah, merasa tidak ada solusi, tidak ada masalah, tidak ada jalan keluar Tuhan untuk masalah yang mereka hadapi Tuhan, atau merasa
terlalu banyak masalah Tuhan yang mereka hadapi pada hari ini juga Tuhan. Kami berdoa sama-sama Tuhan agar mereka diberikan jalan, agar mereka diberikan kekuatan, agar mereka diberikan penghiburan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kiranya Tuhan berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan turun atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah saat teduh Komsel Live Generation dengan ucapan syukur. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke teman-teman semuanya, ibadah Komsel Live Generation ini telah selesai. So thank you buat Kak Cindy Banurea yang sudah menyampaikan sharing firman Tuhan hari ini. Sebelum kita keluar dari Zoom meeting ini, kita akan mendengarkan sedikit pengumuman teman-teman. Apakah Kak Giri bisa menampilkan? Oke, sebentar ya teman-teman, kita akan sedikit mendengarkan pengumuman. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, pengumuman Komsel Live Generation Rabu tanggal 28 September 2022 teman-teman semua. Boleh di next. Yang pertama, so thank you buat Kak Cindy Barunea yang sudah, ini foto kapan ya? Saya nggak kasih foto ini ke media padahal. So thank you buat Kak Cindy Barunea yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya sendiri sangat diberkati, apalagi teman-teman semua dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya kita semuanya diberkati ya teman-teman. Yang diberkati boleh kasih reaction love-nya teman-teman, kasih reaction love-nya yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Wah luar biasa ya teman-teman ya. Semuanya kita diberkati. So jangan kapok-kapok ya Kak untuk nanti sharing kembali di Komsel Live Generation ya Kak. Kita bisa bertemu kembali lagi nanti di waktu yang tepat ya. Haleluya. Oke, selanjutnya. So thank you juga buat teman-teman semua anak-anak Tuhan yang sudah melayani malam hari ini, buat Kak Sonti yang sudah membawa kita ke dalam doa syafaat. Ada Kak Jivi worship leader kita, luar biasa. Kak Jivi keren banget preparingnya, luar biasa, makin dipakai Tuhan ya Kak Jivi. Dan ada Kak Giri juga multimedia kita yang luar biasa, yang medianya hampir, waduh luar biasa, udah hampir sempurna. Dan terima kasih juga buat saya sendiri ya yang udah jadi MC hari ini. Haleluya. Oke, next. Oke, welcome bagi teman-teman yang baru bergabung di dalam Komsel Live Generation. Teman-teman yang baru bergabung boleh teman-teman untuk DM aja Instagram Live Generation, atau teman-teman boleh klik link yang sudah terkirim juga di kolom chat, atau boleh aja itu ada bit.ly garis miring Live Generation 2022. Teman-teman nanti para admin akan follow up teman-teman agar teman-teman bisa tergabung dalam grup WhatsApp dan mendapatkan info terbarunya. Oke, boleh next. Selanjutnya jadwal ibadah Live Generation teman-teman, ibadah Komsel setiap hari Rabu pukul 8 malam ya, seperti hari ini ibadah Komsel saat teduh jam 8 malam waktu Indonesia Barat, dan waktu-waktu samping-sampingnya gitu ya. Boleh mengikuti, entah Wita atau Wit boleh mengikuti, dan kita juga selalu stay di Zoom meeting teman. Dan ada juga program baru kita, ibadah worship night setiap Sabtu jam 10 malam ya teman-teman ya, untuk waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Timur mungkin terlalu malam ya ini ya, tapi nggak apa-apa teman-teman, ini juga masih tentatif. Kalau ada nanti kami akan kirimkan di grup WhatsApp ya teman-teman untuk ibadahnya. Oke, boleh next. Oke, jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya, Instagram Live Generation teman-teman. Kami punya 2 akun media sosial. Yang pertama itu adalah Instagram, namanya @livegeneration_ ya teman-teman. Begitupun dengan TikTok kami juga punya TikTok, namanya @livegeneration_ juga teman-teman. Yang belum follow, teman-teman yang belum mengikuti boleh mengikuti ya teman-teman ya, boleh follow, karena segala informasi yang ada, kegiatan hari ini pun kita semua dokumenterkan ke Instagram ya teman-teman ya. Segala pemberitahuan ibadah pun kita updatekan di Instagram kami. Begitupun dengan di grup WhatsApp ya, saya lihat grup WhatsAppnya juga ada linknya di grup di kolom chat, boleh juga masuk ke grup WhatsAppnya. Apakah ada lagi media?
udah lagi untuk pengumuman hanya hitungan hari ini di Komsel Live Journey. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Kak Cindy Benurea yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. So blessed ya teman-teman ya, sangat diberkati oleh firman Tuhan Kak Cindy. Kita bergaul ini harus menolong, karena Tuhan selalu menambahkan kasih ini dengan luar biasa. Dan saya thank you juga buat teman-teman semua, ada Kak Jivi, Kak Gary, Kak Sony, Kak Netri, Kak Samuel Christian, thank you kok. Ada Kak Ian juga, ada Kak Leo, ada Garam Terang Dunia ini Kak Evra ya sepertinya. Ada Kak Gresa juga, terus ada Kak Evan juga yang baru bergabung. Thank you Kak Evan. Nah ini Kak Evannya Kak. Dari kontaknya dari Kak Evan. Oke, itu ya teman-teman. Mungkin itu aja sih untuk ibadah Komsel Generation hari ini. Kita telah selesai. Thank you banget buat 1,5 jam teman-teman bersama-sama kita di room Zoom meeting ini. Itu aja sih dari aku. Thank you. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom. God bless you. Salam semuanya. Thank you Kak Cindy. Thank you Kak God bless Jivi. semuanya. Yes. Bye-bye. God bless. God God bless bless. Kak Netri. Halo Kak Samuel.